Check this out. Dan tepat setelah kedatangannya itu pun, orang-orang sekitar langsung berlarian pergi ketakutan. Itu menunjukkan berapa besar pengaruh darinya. Zhao Yan pun kemudian mendekat dan dia pun akhirnya sadar jika sang pengacau itu adalah Zhang Yi dari Sekte Dao, menyebutnya sebagai seorang pencuri bebas. Zhang Yi pun kemudian ikut memberinya julukan sebagai penipu karena penampilannya yang palsu dan kata-kata busuknya. Zhao Yan yang tak peduli pun kemudian membahas topik lain. Dia bilang jika Sekte Xingsan itu sudah tahu jika Sekte Dao ingin menguasai benua utama. Dia pun menyatakan jika Sekte Xingsanlah yang akan mencegah hal tersebut demi kestabilan. Dia pun kemudian juga bertanya tentang bagaimana bisa Xingsan dibandingkan Sekte Dao yang rakus. Zhao Yan ini tuh benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Sang pun kemudian langsung membantahnya, melindungi benua utama, kau bilang. Semua orang juga tahu jika Sekte Xingsan yang sudah mengeksploitasi bumi dan melakukan perampokan kotor. Biar ku beritahu padamu, bahkan kau dan leluhurmu selama dalam generasi juga tidaklah akan cukup untuk berhenti. Ucapnya, Loyan pun kemudian mendukung Zhang Yi. Dia pun menyatakan jika Xingsan saat itu tidak lebih dari sekumpulan sampah yang bakal menyerang rakyat biasa. Zhao Yan pun jelas murka mendengar perkataan mereka, namun seorang bawahannya yang kita panggil saja Johnny menghentikannya. Johnny pun meminta Zhao Yan untuk menyerahkan Zhang Yi kepadanya. Dia pun kemudian menantang Zhang Yi untuk beradu pengetahuan literatur atau puisi. Zhang Yi pun menanggapinya dengan santai. Dia pun kemudian bertanya pada Johnny, apakah pernah membuat lawannya frustasi ketika mengajukan sebuah tantangan. Zhang Yi pun kemudian memperingatinya untuk berhati-hati memilih lawan karena itu bisa saja membuat dirinya sendiri dipermalukan. Johnny pun jelas habis kesabaran mendengar provokasi Zhang Yi tersebut. Dia pun kemudian menyatakan jika akan memberinya pelajaran hari ini. Suyan pun mendukungnya karena dia jelas ingin mempermalukan dan membunuh Zhang Yi oleh karena sikap sombongnya tersebut. Orang-orang yang melihat dari kejauhan pun menjadi kasihan pada Zhang Yi karena sejauh yang mereka tahu, semua orang keluarga Zhao itu dipenuhi oleh orang yang berbakat, sehingga begitulah Zhang Yi itu terlihat seperti sedang mencari kuburannya sendiri di mata mereka. Apapun itu, Johnny pun kemudian memulai duel lebih dulu. Dia membaca puisi tentang sungai dan danau yang mengalir ke dalam lautan. Sebuah gelombang air pun kemudian muncul seiring dengan puisinya tersebut. Melihat itu pun semua orang sekitar terpana kemampuan Johnny, itu jelas terlihat sangat luar biasa di mata mereka. Bahkan Zhang Yi pun juga memujinya untuk itu. Zhang Yi sendiri mengakui jika Johnny adalah seorang yang tak bisa dianggap remeh, meski tentu saja dia masih memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena sejatinya adalah seorang rekarator yang memiliki pengetahuan dari dua dunia, sedangkan di sisi lainnya, Loyan hanyalah melongo saja karena apa yang dia tahu hanyalah tentang makanan saja, begitu juga dengan sang naga putih. Apapun itu, Zhang Yi pun keburu langsung membalas Johnny. Dia pun melantunkan puisi tentang bunga Kristanum teres yang menghiasi ribuan mil sungai. Bunga-bunga pun kemudian mulai bermunculan seiring dengan lantunan puisinya yang mana bahkan mampu membuat Loyan dan sang naga putih kagum, meski tak mengerti apa yang dikatakan oleh Zhang Yi, begitu juga hal yang sama dirasakan oleh orang-orang sekitar. Mereka sungguh terbenam dalam lautan bunga yang tercipta, dan melihat fenomena itu pun bahkan Johnny dan Zoan juga sangat terkejut. Johnny pun menjadi tak mampu untuk berkata-kata lagi, dia sungguh sangat bingung karena Zhang Yi mampu menciptakan fenomena yang sangat kuat, sementara Zhao Yan kemudian menyuruhnya untuk segera melakukan sesuatu dan mulai mempertanyakan gelar Raja Bait Puisi miliknya. Johnny yang harga dirinya terluka pun kemudian menjadi semakin bersemangat. Dia pun menolak kalah oleh karena gelar Raja Puisi miliknya. Dia pun kemudian menantang Zhang Yi untuk lanjut ke ronde kedua. Dia pun melantunkan puisi tentang sang wasa yang mampu menundukkan semua orang di dunia, baik wanita dan pria. Sebuah gelombang spiritual pun muncul seiring dengan lantunan puisinya tersebut. Itu menjatuhkan orang-orang di sekitar dengan sangat brutal. Loyan pun bersorak atas puisi Zhang Yi yang begitu sempurna karena itu tepat menggambarkan status seks Xingsan yang sangat cocok mengisi posisi sang penguasa. Zhang Yi pun sekali lagi harus menguji kemampuan Johnny karena tak hanya melantunkan sebuah puisi yang bagus, itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri dan memuji dirinya sendiri, atau lebih tepatnya menjilat. Apapun itu, Zhang Yi jelas bisa membalasnya.
Dia pun kemudian melantunkan puisi tentang, di manakah keadilan dunia. Sebuah bola spiritual pun kemudian tercipta dari jari tengah yang diacungkan, itu kemudian melesat ke arah Zhao Yan serta Johnny sebelum kemudian meledak. Johnny dan Zhao Yan pun berakhir terempas seiring dengan corakan para orang sekitar yang menuntut keadilan dan meminta Es Singsan untuk keluar dari kota Yulan. Johnny yang babak belur pun mulai menangis terseduh-seduh karena jauh dalam hatinya dia jelas merasa telah kalah, dan namun tentu saja demi dirinya sebagai Raja Puisi menolak. Dia pun terus meyakinkan diri jika belum kalah, dia merasa masih dapat mengembalikan keadaan dengan momentum. Dia pun kemudian bangkit kembali untuk memulai ronde ketiga. Dia pun melantunkan puisi tentang immortal yang mencapai surga, sungguh sebuah puisi yang tidak jelas. Nampaknya Johnny ini tuh sudah mulai putus asa sehingga dia pun menutupinya dengan sebuah mantra. Oleh karena lantunan puisinya tak lagi bisa memanggil fenomena alam, dia pun melemparkan bebatuan ke arah Zhang Yi yang kemudian membalas puisinya dengan kata hujatan. Zhang Yi menghujatnya sebagai pembohong besar yang tertendang oleh keledai berulang-ulang kali sembari mengaktifkan mantra serangan balik untuk kembalikan lemparan batu Johnny, dan begitulah Johnny pun berakhir tertimpa batu yang dia lemparkan sendiri dan pingsan. Zhao Yan pun panik melihat tersebut karena ternyata ayah dan jajaran anyarnya sedang tak ada di kota Yulan sehingga tak ada lagi yang bisa membantunya, sehingga oleh karena tak memiliki pilihan lain, Zhao Yan pun akhirnya memutuskan untuk mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia pun kemudian langsung melesat menyerang Zhang Yi dengan segenap kekuatan miliknya. Dia bermaksud untuk mengakhiri semuanya dengan satu serangan yang bernama serangan kematian. Sang Ji pun kemudian meninjunya lebih dulu dengan heran karena Loyan yang justru berteriak sangat keras saat menyerang itu terlihat sangat bodoh baginya, dan begitulah, Suyan ini tuh hanyalah seorang yang bermulut besar saja, dia sama sekali tak bisa dibandingkan dengan Zhang Yi. Suyan pun kemudian mengancam Zhang Yi jika ayahnya tak akan melepaskannya jika berani membunuhnya, namun Sang Ji sama sekali tak peduli. Zhang Yi pun justru bertanya balik pada Zhao Yan tentang siapa yang memberinya keberanian untuk mengancam. Dia pun menginjak-injak Loyan Bari menegaskan jika sekte Singsan itu hanyalah sekte sampah yang tak perlu ditakuti. Zhang Yi pun kemudian meminta Loyan untuk berkaca sebelum berbicara sembari terus menginjak-injaknya hingga Loyan pun akhirnya menangis deras. Loyan itu merasa sangat dipermalukan untuk pertama kalinya. Dia pun kemudian menyuruh Zhang Yi untuk segera membunuhnya saja. Zhang Yi pun menuruti permintaannya tersebut. Dia pun kemudian langsung memanggil guntur surgawi. Zhang Yi pun kemudian melesatkan guntur surgawinya tepat ke dada Zhao Yan yang tak bisa melakukan apapun. Zhao Yan pun berakhir tewas dalam sekejap dengan tubuhnya yang gosong dan lubang besar pada dadanya, dan melihat itu pun Zhang Yi sangatlah puas karena kekuatan guntur surgawi yang bisa melakukan instant kill pada Zhao Yan yang seorang Ran Sensol itu melebihi ekspektasinya. Loyan dan Sang Naga Putih pun memuji Zhang Yi atas teknik barunya yang luar biasa, sementara kepanikan pun jelas muncul pada penduduk kota Yulan. Mereka itu jelas merasa senang dalam hati karena Zhang Yi mau membunuh Zhao Yan demi mereka, namun satu sisi mereka tentu juga takut karena bagaimanapun, Loyan itu adalah anak dari kepala sekte Singsan. Mereka pun kemudian menyarankan Zhang Yi untuk segera pergi meninggalkan kota Yulan demi keamanannya, namun Zhang Yi menolaknya. Zhang Yi pun menegaskan jika tujuannya datang ke kota Yulan memang untuk menegakkan keadilan. Zhang Yi pun kemudian justru meminta mereka untuk menyebarkan saja berita kematian Zhao Yan supaya orang-orang sekte Singsan mencarinya. Zhang Yi pun meyakinkan mereka jika sudah memiliki rencana tentang hal tersebut. Penduduk kota Yulan pun akhirnya menurut saja, meski di sisi lain tentu merasa bingung. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Segerombolan pasukan pun menyerang kota Yulan di keesokan harinya. Pasukan itu dipimpin oleh Zhao Yan yang merupakan anak tertua Master Sekte Singsan atau kakak dari Zhao Yan. Penampilannya jelas sangat mencolok jika dibandingkan pasukan lain karena dia menunggangi seekor naga darat. Adapun tujuannya datang adalah jelas untuk pembalasan dendam, dia ingin menangkap Zhang Yi hidup-hidup untuk mempermalukannya. Pasukannya itu pun menyerbu kota Yulan dengan gagah, dan tiba-tiba mereka pun menjadi panik oleh karena adanya formasi yang aktif dalam lintasan mereka. Mereka pun sadar jika ada banyak jebakan yang telah terpasang sepanjang jalan, namun sayangnya ledakan lebih dulu tercipta sebelum pasukan garis depan tersebut sempat melarikan diri, dan semua pasukan yang tersisa pun mulai panik secara alami.
Zhao Tran pun kemudian mencoba menenangkan mereka, dia meyakinkan mereka jika masih memiliki kesempatan menang. Sementara Zhang Yi yang melihat dari kejauhan pun tersenyum, begitulah dia senang karena rencananya berhasil, dia itu memang telah menyiapkan bom spiritual di sepanjang jalan kota Yulan. Begitu juga Loyan pun merasa lega karena dia yakin jika pasukan Sekte Sing San tak mungkin bisa menerobos sebuah jebakan yang Zhang Yi pasang, dan namun sayangnya perkiraan Loyan itu salah. Tak lama setelahnya, Zhao Tran pun sampai di depannya. Zhao Tran pun kemudian langsung mengancam Zhang Yi yang telah berani membunuh adiknya, dia pun menegaskan jika tak akan melepaskannya, dan melihat itu pun baik Zhang Yi, Loyan nampak terkejut karena begitulah mereka tak menyangka jika Zhao Tran akan mampu menggunakan jalur udara, namun bagaimanapun pertarungan sudah tak terelakkan lagi. Zhang Yi pun kemudian langsung melesat menanggapi serangan Zhao Tran. Zhang Yi ini tuh merasa riskan jika harus langsung menggunakan guntur surgawi karena itu menguras banyak energi spiritual, sehingga oleh karenanya dia pun memilih untuk beradu pedang. Zhao Tran pun kemudian membuka serangan, dia melancarkan teknik penampak binatang buas pembelah langit. Sebuah gelombang tebasan pun tercipta seiring dengan munculnya aura gorila, menanggapi itu pun Zhang Yi langsung mengangkat pedangnya. Dia pun mengenai Soju, yang berlakelnya MC, sebuah anime yang seringkali suka menyuarakan nama teknik ketika membuka serangan. Zhang Yi yang tak ingin kalah pun kemudian menggunakan teknik yang namanya lebih panjang, yaitu ponik besar terbangun dengan angin dan meningkat 90.000 mil dalam sehari.